Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Dapur Kisah Channel. Di video kali ini, Dapur Kisah lagi membuat salah satu roti yang berasal dari Prancis, yaitu roti croissant. Mau tahu gimana caranya aku buat? Yuk langsung saja simak videonya sampai dengan selesai. Untuk bahan-bahannya di sini sudah saya siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, 25 gram unsalted butter, 3 gram garam halus, dan 70 ml air, 6 gram ragi instan, 50 gram gula pasir, 70 ml susu cair, dan 140 gram butter pastry atau dikenal juga dengan coarse fat. Ini sudah saya masukin di dalam plastik seperti ini. Atau teman-teman juga bisa gunakan plastik kilon atau plastik apa aja, yang penting bisa dibentuk seperti ini ya. Nanti agar mudah digunakan, jadi saya langsung masukkan di dalam plastik seperti ini. Langkah selanjutnya kita siapkan wadah, lalu kita tuangkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, lalu kita tambahkan 50 gram gula pasir, kita letakkan di sisi pinggir, dan kita tambahkan garam 3 gram, boleh berdampingan dengan gula. Sedangkan untuk raginya, ini ada ragi 6 gram, kita letakkan di seberang gula dan garam. Jangan didekatkan dengan garam agar nanti raginya dapat bekerja dengan baik. Lalu kita aduk sampai semuanya tercampur rata bersama tepung. Setelah semua bahan kering sudah tercampur rata, kita tambahkan 70 ml air. Kita tambahkan sedikit demi sedikit sambil diaduk. Dan dilanjutkan dengan menambahkan susu cair. Untuk susu cairnya di sini saya gunakan full cream. Teman-teman juga bisa gunakan susu bubuk yang dilarutkan bersama air juga boleh. Lalu kita aduk sampai tercampur rata sehingga menjadi satu gumpalan. Kita juga bisa menggunakan tangan untuk menguleninya agar lebih mudah. Tapi pastikan terlebih dahulu tangannya sudah bersih, sudah dicuci sebelumnya. Kita uleni menggunakan tangan sehingga menjadi satu gumpalan. Lalu kita lanjut menguleni menggunakan mixer, atau teman-teman juga bisa lanjut menggunakan tangan. Cuma untuk praktisnya di sini saya gunakan mixer. Mixer dengan kecepatan tinggi sekitar 8 menit. Setelah itu kita tambahkan 25 gram unsalted butter. Lalu kita lanjut menguleni dengan mixer sekitar 10 menit. Jadi untuk pembuatan croissant ini, untuk adonannya tidak harus adonannya menjadi kalis elastis karena dia tidak sama dengan cara pembuatan roti pada umumnya. Jadi kita tidak membutuhkan waktu lama untuk memixer atau menguleni adonan ini. Setelah itu kita keluarkan adonan, lalu kita bulat-bulatkan seperti ini. Dan ini akan kita istirahatkan di dalam kulkas atau chiller sekitar 30 menit. Dan jangan lupa tutup adonannya. Di sini saya gunakan plastik wrap dan kita simpan di dalam chiller. Sambil menunggu adonannya diistirahatkan di dalam kulkas, boleh kita siapkan untuk coarse fatnya. Ini coarse fatnya tadi sudah saya simpan di dalam plastik seperti ini, atau teman-teman bisa gunakan plastik apa aja, yang penting bisa dibentuk ya. Dan ini akan saya pupukkan seperti ini agar dia lebih merata nantinya. Dan ini saya akan pipihkan merata memenuhi semua sisi dari plastiknya ya. Setelah coarse fatnya sudah kita pipihkan memenuhi semua sisi plastik seperti ini. Ini akan kita simpan di dalam chiller sekitar 15 menit.
Untuk ketebalannya ini sekitar setengah senti. Kenapa ini harus kita diamkan terlebih dahulu di dalam chiller? Agar dia agak sedikit mengeras sehingga mudah dibentuk ya. Oke, ini akan kita simpan. Setelah 30 menit adonannya sudah diistirahatkan dan korsletnya sudah agak sedikit mengeras. Lalu kita keluarkan adonan dan kita bulat-bulatkan seperti ini. Jangan lupa taburi alas kerja dengan tepung agar dia tidak lengket. Dan untuk rolling pinnya juga boleh kita taburi dengan tepung. Lalu kita pipihkan seperti ini. Teman-teman bisa gunakan rolling pin yang ukurannya lebih panjang agar lebih mudah untuk membentuk croissantnya ini. Kita pipihkan sambil diukur dengan korsletnya tadi. Kita ukur seperti ini aja ya, kita kira-kira seperti ini. Setelah adonannya sudah kita pipihkan memenuhi ukuran dari korsletnya, boleh kita letakkan korsletnya seperti ini. Kita buka plastiknya pelan-pelan. Lalu ini adonannya akan kita lipat seperti ini, dan untuk pinggirannya kita lebihkan sedikit untuk mengunci agar korsletnya nanti tidak keluar. Agar ditekan-tekan sedikit pinggirnya seperti ini. Lalu kita lipat seperti ini ya, ini untuk menguncinya. Dan untuk bagian atasnya kita lipat kembali seperti ini. Lalu kita putar arah melipatnya seperti ini. Dan ini akan kita pipihkan kembali berlawanan dengan arah lipat yang tadi ya. Jadi nanti adonannya diputar dan kita pipihkan melawan arah dari lipatan yang tadi. Dan kita pupuk-pupukkan seperti ini dulu agar korsletnya nanti lebih merata. Lalu kita lanjut pipihkan adonannya seperti ini. Untuk ukurannya ini bisa dikira-kirain aja ya. Untuk tebalannya ini sekitar setengah senti. Oke, setelah seperti ini udah kita lipat lagi kembali. Ini kita simpan di dalam wadah. Wadahnya jangan lupa untuk kita taburi tepung terigu agar tidak lengket. Lalu kita tutup kembali dengan plastik wrap. Dan ini akan kita istirahatkan kembali di dalam chiller sekitar 15 menit. Setelah 15 menit adonannya sudah kita istirahatkan di dalam kulkas, kita keluarkan, lalu kita taburi kembali tepung. Dan ini akan kita pipihkan kembali. Dan kita perhatikan untuk lipatannya. Jadi setiap kali kita memipihkan adonan ini jangan mengikuti arah lipatan sebelumnya. Jadi melawan ya, harus melawan dari lipatan sebelumnya agar dia tidak robek atau hasilnya lebih bagus. Kita pupuk-pupukkan dulu seperti ini agar korsletnya nanti lebih merata. Lalu kita pipihkan kembali secara perlahan. Ini pelan-pelan aja ya. Takutnya nanti adonannya rusak dan hasilnya tidak bagus. Setelah adonannya sudah kita pipihkan, ini akan kita lipat kembali sepertiga seperti ini. Dan ini akan kita pipihkan kembali. Ini boleh kita pipihkan 2 kali karena tadi sudah diistirahatkan. Tapi ingat untuk memipihkannya ini jangan mengikuti arah lipatan sebelumnya, harus berlawanan arah lipatan ya. Kita pipihkan kembali. Setelah sudah kita pipihkan kembali, boleh kita lipat kembali sepertiga seperti tadi. Dan ini akan kita simpan kembali di dalam kulkas bagian chiller sekitar 15 menit. Dan jangan lupa kita tutup dengan plastik wrap atau teman-teman bisa menggunakan wadah yang bertutup.
Setelah sudah 15 menit adonannya sudah kita istirahatkan, lalu kita keluarkan. Dan jangan lupa taburkan tepung agar tidak lengket, dan kita pipihkan kembali berlawanan dengan arah lipatan sebelumnya. Jangan lupa dipupuk-pupuk terlebih dahulu agar crossfatnya nanti lebih merata, dan kita pipihkan secara perlahan. Setelah sudah kita pipihkan seperti ini akan kita bentuk. Tetapi terlebih dahulu untuk pinggirannya ini akan kita buang agar pada saat proses pemanggangan nanti untuk lapisannya dia akan sempurna. Setelah semua pinggirannya sudah kita buang atau kita potong sedikit, ini nanti kita potong segitiga seperti ini. Untuk ukurannya itu boleh sesuai selera aja. Kalau teman-teman pengen croissant yang agak besar, itu ukurannya boleh dibesarin. Untuk ini yang saya buat ini untuk kalau menurut saya sih croissant ukuran kecil ya, karena untuk croissant itu pada umumnya ukurannya rada besar. Setelah adonannya sudah kita potong segitiga semua seperti ini, lalu kita ambil satu potongannya dan ini akan kita bentuk. Caranya untuk bagian bawahnya kita belah sedikit saja, lalu kita gulungkan seperti ini dan tinggal kita dorong ke atas. Untuk bagian atasnya ini bisa kita sedikit tarik agar dia bentuknya lebih bagus nantinya, seperti ini ya. Tuh, udah jadi, cantik banget. Dan boleh kita kerjakan seperti itu seterusnya sampai dengan selesai. Ini caranya mudah sekali, tinggal kita potong sedikit bagian bawah dan kita gulung dan kita dorong seperti ini. Tara, ini yang kedua. Dikerjakan seperti itu seterusnya sampai dengan selesai ya. Dan ini dia croissantnya udah kita tata di atas loyang seperti ini. Jangan lupa berikan jarak nanti karena dia nanti akan mengembang. Lalu ini akan kita istirahatkan sekitar 60 menit atau sampai dengan croissantnya ini mengembang 2 kali lipat. Setelah kurang lebih 60 menit atau croissantnya ini sudah mengembang 2 kali lipat. Nah, teman-teman bisa lihat ini lapisannya udah kelihatan ya. Ini benar-benar berlapis. Dan ini akan kita olesi dengan telur. Atau teman-teman bisa juga menggunakan telur yang dicampurkan dengan madu. Sesuai selera aja teman-teman. Kalau untuk dicampur dengan madu nanti hasilnya akan lebih agak sedikit coklat pekat. Sedangkan kalau untuk hanya menggunakan telur itu untuk hasilnya nanti dia akan coklat tapi nggak terlalu pekat ya. Untuk di sini saya hanya menggunakan telur yang dikocok lepas lalu saya olesi di permukaan. Dan jangan lupa panaskan ovennya terlebih dahulu. Lalu ini akan kita panggang. Ini akan saya panggang di api 200 derajat Celcius selama 20 menit dan nanti apinya bisa kita turunkan untuk selanjutnya di 150 derajat kurang lebih selama 10 menit atau boleh disesuaikan dengan ovennya masing-masing. Setelah croissantnya sudah matang, langsung kita keluarkan dari oven dan jangan lupa untuk kita olesi permukaan selagi dalam keadaan panas dengan margarin ataupun butter. Croissantnya sudah matang, saya coba ambil satu. Ini bagian luarnya ini sangat crispy.
Teman-teman juga bisa lihat ya, ini sangat berlapis-lapis. Tuh, dia sangat crispy bagian luar, tetapi untuk bagian dalamnya dia masih tetap lembut. Kita akan coba buka ya. Tuh, kelihatan ya, dia sangat berlapis. Dan ini untuk dalamnya dia sangat lembut dan aromanya ini sangat menggoda karena ini wanginya wangi butter. Jadi ini enak banget ya. Pasti teman-teman udah nggak sabar ya pengen nyicipin gimana sih rasanya croissant ini. Sebelumnya saya akan coba belah satu croissantnya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya gimana sih rongga dari croissantnya ini. Tuh, ini membuktikan dia ini croissantnya ini sangat-sangat berlapis. Jadi menurut saya croissant yang bagus ya, atau sempurna lah ya, itu adalah croissant yang berlapis-lapis sempurna yang memiliki rongga. Gimana teman-teman, mudah kan cara pembuatannya? Memang untuk dalam proses pembuatan roti ini kita membutuhkan banyak kesabaran ya, karena memerlukan banyak waktu menurut saya. Tetapi nggak apa-apa kita nunggu lama, yang penting hasilnya itu loh ya. Oke, selamat mencoba. Happy cooking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.